kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silakan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya Bu. Boleh berdiri semuanya? Ya. Oke, kita mulai ya. Ya Bu. Kita nyanyi lagu nasional Indonesia Raya ya. Ya. Kita mulai ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mencinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk kembali semuanya. Nah, Ibu akan mengecek hadirin ya. Ya Bu. Silakan tolonglah kanan kiri kalian apakah ada yang tidak hadir. Tidak ada Bu. Alhamdulillah ya. 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 Nah, silakan keluarkan alat tulis dan bukunya untuk belajar hari ini. Ya Bu sudah. Nah, apa ada yang masih ingat kita kemarin belajar materi apa? Masih Bu tentang teks narasi. Wah, kita karena buku masih ingat ya. Nah, apa kalian sudah tahu kita hari ini akan belajar apa? Belum Bu. Kita hari ini akan belajar majas personifikasi. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat membuat kalimat yang memuat majas personifikasi dan membuat sebuah cerita yang memuat majas personifikasi juga ya. Ya Bu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang teks narasi nih. Ya. Nah, di materi tersebut kan ada teks cerita Tepuk Bulu. Nah, siapa yang sudah membaca cerita Tepuk Bulu tersebut? Saya Bu sudah. Oke. Apa kalian tahu kalau istilah Tepuk Bulu itu merupakan majas atau gaya bahasa? Tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, gaya bahasa atau sering dikenal dengan majas ini merupakan cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan sesuatu yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya. Kalian simak baik-baik ya. Ya Bu. Oke, kalian simak video ini ya. Ya Bu. Apa itu majas personifikasi? Apakah kalian pernah dengar sebelumnya tentang majas personifikasi? Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, majas itu artinya cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan personifikasi adalah pengembangan atau pengembangan benda majas sebagai orang atau manusia. Majas personifikasi adalah jenis hiasan yang mengembangkan benda mati seolah-olah memiliki nyawa dan dapat bentuk apapun seperti layaknya manusia. Jadi majas personifikasi itu kita mengembangkan suatu benda dari suatu benda bisa hidup sebagai manusia. Jadi pengembangan benda itu bisa bergerak atau bisa bertingkah laku sebagai manusia. Anak-anak, majas personifikasi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, membandingkan dengan benda mati selayaknya benda hidup. Jadi benda mati itu dibandingkan seperti benda hidup. Yang kedua, biasanya itu berupa sifat atau sikap dari manusia. Jadi benda mati itu seolah-olah memiliki sifat atau sikap yang ada pada manusia. Yang ketiga, meninggalkan sifat cahaya. Nah, cahaya dari para itu ada yang merasa seperti penglihatan, penciuman, tidak mengucap, tidak rasa, peraba dan lain-lain. Nah, jadi pada majas personifikasi itu meninggalkan sifat cahaya kita. Keempat, dirasa berupa situasi atau kondisi dan efeknya atau imajinasi. Jadi majas personifikasi itu dalam karya tulis mengajak kalian masuk ke dalam imajinasi yang tulis. Nah, ini adalah contoh majas personifikasi. Saya pernah memberikan salah satunya. Nah, yang pertama, sahabat ibu mengatakan di dalam bahwa satria bisa bangun tidak. Bahasa ini maksudnya adalah sahabat ibu itu sangat cerdas sehingga lidah kalian itu serasa seperti kedalaman. Yang kedua, ada pemirsa memancing kita menciumanku untuk mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa memancing. Bukan sekali itu yang maksud dari tulisnya adalah karena kalau mendengar oleh insan ini itu yang kita jadi ingin mendengar ke arah tersebut. Itu karena dimakan. Kemudian, nah contohnya tidur.
Jadi, semoga melalui contoh ini anak bisa lebih paham tentang majelis personifikasi. Jadi, majelis personifikasi itu mengibaratkan anak merupakan benda yang artinya seolah-olah dia itu hidup. Seperti bisa menari, bisa mengirimkan salam, bisa bergoyang, dan lain-lain. Oke, kalian sudah memahaminya dari video tadi? Apa sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Nah, tadi kan majelis personifikasi merupakan jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati seolah-olah bernyawa seperti manusia. Ibu akan memperlihatkan sebuah cerita. Kalian bisa mencari kalimat majelis personifikasi dari cerita yang akan Ibu tanyakan ya. Ya, Bu. Nah, coba kalian perhatikan teks yang Ibu perlihatkan ya. Ya, Bu. Apa kalian bisa mencari kalimat yang merupakan majelis personifikasi dari cerita tersebut? Juga perhatikan. Apakah sudah menemukan majelis personifikasi? Sudah, Bu. Pada paragraf berapa kira-kira? 2, Bu. Oke. Pada kalimat apa? Awan-awan itu tampak tersenyum padaku, Bu. Ini ya. Ya, Bu. Oke. Kenapa kok awan-awan itu tampak tersenyum padaku disebut majelis personifikasi? Karena diberi sifat manusia yang bisa tersenyum, Bu. Pintar ya. Terus apa lagi kira-kira? Dan berbunyi dengan suara riang seolah-olah menyambut kedatangan para murid, Bu. Oke, itu artinya beliau dianggap merasa riang atau mampu menyambut murid-murid ya. Iya, Bu. Oke, apalagi kira-kira? Angin berbisik lembut di telingaku, Bu. Angin berbisik lembut di telingaku seolah ingin menyampaikan pesan, Bu. Oke, alasannya kenapa kok kalimat itu disebut majelis personifikasi ini? Karena angin diberikan sifat manusia yang bisa berbisik dan menyampaikan pesan, Bu. Oke, betul. Nah, kalian kan sudah mengerti nih. Oke, betul. Terus, nah, kalian kan sudah mengerti nih. Coba kalian bisa nggak kira-kira membuat satu kalimat saja yang memuat majelis personifikasi? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Bisa kok melihat itu sekeliling kalian untuk benda matinya untuk dijadikan sebuah kalimat yang bermajelis personifikasi. Saya, Bu. Oke, silakan mau pendapat. Untuk bendanya pensil, Bu. Ya. Kalimatnya Kalimatnya pensil Lara menari-nari di atas kertas, Bu. Wah, pintar anak Ibu. Tepuk tangan dong semuanya. Selanjutnya, Ibu nanti akan membagikan sebuah LKPD kelompok. Nah, dalam LKPD tersebut, kalian nanti akan membuat sebuah beberapa kalimat untuk memuat majelis personifikasi. Setelah itu dibuat menjadi sebuah cerita ya. Iya, Bu. Untuk kelompoknya, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok yang nanti setiap kelompoknya beranggotakan 5 orang ya. Iya, Bu. Nah, untuk waktunya nanti kalian Ibu kasih waktu 20 menit ya. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, bisa. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke, alamat dipencet ya, jangan lupa. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Oke, kelompok berapa nih? Kelompok saya, Bu, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, silakan. Baik,
saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat majelis personifikasinya, bulan tersenyum terang menemani keluarga yang sedang makan bersama. Yang kedua, angin malam berbisik lembut membawa kesejukan ke tengah keluarga. Yang ketiga, pohon kelapa melambai-lambai seolah itu menikmati kebersamaan mereka. Cerita singkatnya, di sebuah malam yang indah, bulan tersenyum terang menyinari halaman rumah tempat sebuah keluarga sedang berkumpul. Mereka duduk di atas tikar menikmati hidangan sederhana dengan penuh kebahagiaan. Angin malam berbisik lembut memberikan kesejukan yang membuat suasana semakin nyaman. Di kejauhan, pohon kelapa melambai-lambai, seakan-akan menyapa dan turut merayakan kebersamaan keluarga itu. Tawa riang anak-anak mengisi malam, bercampur dengan suara jangkrik yang setia mengemati. Malam itu bukan hanya tentang makan bersama, tetapi tentang bagaimana keluarga yang disekelilingi oleh alam yang ikut berbagi kebahagiaan. Ada yang ingin memberikan harapan atau kelompok tiga? Oke, kalau tidak ada, berikan temukan yang buruk untuk kelompok tiga. Oke, silakan tunggu dulu kelompok tiga. Ceritanya bagus sekali ya kelompok tiga ini. Oke, kalian sudah paham belum nih setelah mempelajari tadi dan berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian mengenai materi hari ini ya. Ya, Bu. Nah, ini nanti bisa dikerjakan secara individu ya. Ya, baik, Bu. Nanti kalau sudah isi, dikumpulkan ke depan ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan? Ya, Bu. Oke, tadi kan sudah belajar tentang majelis personifikasi. Nah, majelis personifikasi kita kan kesimpulan ya, majelis personifikasi itu majelis yang mengibaratkan atau mengumpamakan benda mati seolah-olah memiliki bernyawa atau memiliki sifat manusia seperti bergoyang, menari, kayak gitu ya. Baik, Bu. Nah, kalian tahu nggak ciri-cirinya majelis personifikasi itu tadi apa aja? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Apa aja kira-kira? Membandingkan dengan benda mati selayaknya benda hidup. Ya, terus Biasanya berupa sifat atau sikap yang ada pada manusia. betul. Melibatkan fungsi panca indera. Oke. Menjelaskan sebuah situasi atau kondisi dengan bayang-bayang atau imajinasi, Bu. Ya, melibatkan panca indera. Panca indera kita kan ada 5 ya. Ya, Bu. Nah, seperti contohnya itu sambal buatan ibu, seperti membuat mulutku terbakar itu kan memiliki penulis itu memiliki maksud sambal buatan ibunya itu tuh rasanya pedas sekali, membuat mulutnya tuh kayak terbakar. Oke, kita sudah menarik kesimpulan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Kalian tadi belajar apa? Majelis personifikasi, Bu. Oke, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, terus apa kalian siap mengikuti pembelajaran selanjutnya? Siap, Bu. Aku akan memberikan PR untuk menguatkan materi pembelajaran pada hari ini ya. Ini bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Sebelumnya ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.